Halo guys, kembali lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan berkaitan dengan sebuah fenomena alam yang kita kenal sebagai lorong waktu. Sampai saat ini, hal tentang lorong waktu masih menjadi teori dan perdebatan di seluruh dunia. Apakah kalian termasuk orang yang percaya adanya lorong waktu ini? Bahwa manusia bisa melakukan perjalanan ke masa lalu ataupun sebaliknya, yaitu manusia bisa melakukan perjalanan ke masa depan. Nah guys, ada satu kisah yang cukup unik dan pasti membangkitkan rasa ingin tahu kita, di mana kisah ini berkaitan dengan lorong waktu. Meskipun sebenarnya sampai saat ini masih dipertanyakan, bahkan diperdebatkan karena minimnya bukti-bukti fisik. Tetapi ada baiknya kita mendengarkan sedikit tentang kisah ini yang telah menjadi legenda setempat di daratan Amerika sana. Suatu hari beredar di media sosial sebuah video pesawat Pan America Flight 914 yang disebut-sebut menghilang dan muncul kembali setelah 37 tahun lamanya guys. Pesawat Pan America 914 tersebut lepas landas dari New York pada tahun 1955 dan dikabarkan mendarat di Caracas, Venezuela pada tahun 1992 guys. Berarti 37 tahun. Informasi ini bersumber dari artikel Weekly World News. Kisah ini bermula pada tanggal 2 Juli 1955. Ketika pesawat Pan America 914 lepas landas dengan rute penerbangan dari New York ke Miami, Florida dengan membawa 57 penumpang di dalamnya. Dengan rencana lama perjalanan sekitar 3 jam. Tidak ada kendala apapun pada awalnya. Tapi setelah 3 jam perjalanan yang seharusnya mereka tiba di Bandara Miami, pesawat tersebut tidaklah kunjung datang. Pengatur lalu lintas penerbangan menghubungi menara kontrol di New York. Namun setiap pihak mereka mendapatkan fakta mengejutkan tentang hilangnya pesawat ini dari radar. Beberapa pihak pun dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap hilangnya pesawat tersebut. Tim pencarian menginvestigasi Samudra Atlantik yang menjadi asumsi mereka bahwa pesawat ini jatuh di area tersebut. Mereka menyisir lautan berharap ada tanda-tanda jatuhnya pesawat tersebut atau setidaknya puing-puingnya. Namun hasil yang didapat nihil. Akhirnya mereka mengatakan bahwa pesawat Pan America dengan nomor penerbangan 914 jatuh dan tidak ada satupun yang tersisa. Tapi hal tersebut masih menjadi misteri dan masih menjadi hal yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Kenapa tidak ada tanda-tanda hilangnya pesawat tersebut? Harusnya ada komunikasi kepada menara kontrol sebelum pesawat itu jatuh. Selang 37 tahun kemudian, pada suatu hari yang cerah, pada tanggal 21 Mei 1992 di Bandara Caracas, Venezuela, seorang pengatur lalu lintas bandara bernama Juan de la Corte menemukan sesuatu yang aneh di bandara tersebut. Ia melihat ada satu titik pesawat muncul yang arahnya entah dari mana. Dan lalu secepatnya dia melakukan pemeriksaan. Apakah ini adalah pesawat yang akan mendarat darurat atau apa? Karena saat itu tidak ada jadwal pendaratan dan juga tidak ada info apa-apa dari pesawat tersebut bahwa akan melakukan pendaratan sebentar lagi. Kemudian ia melihat dari arah datangnya pesawat. Ia sangat-sangat kaget ketika yang dilihatnya adalah pesawat Pan America 914 yang mesinnya masih menggunakan baling-baling khas pesawat kuno. Melalui alat komunikasi udara, pilot melaporkan bahwa mereka membawa 57 penumpang dan 4 awak kabin. Juga bahwa pesawat mereka lepas landas pada tanggal 2 Juli dari New York menuju Miami, Florida. Mereka yang mendengarkan merasa aneh karena saat itu adalah bulan Mei, bukan Juli. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika pilot pesawat tersebut menyebutkan tahun keberangkatan mereka, yaitu tahun 1955, yang artinya itu adalah
37 tahun yang lalu. Setelah mencari data, Juan menyadari bahwa pesawat itu adalah pesawat yang menghilang 37 tahun yang lalu dan diduga telah jatuh ke laut. Lalu pilot tersebut juga menanyakan lokasi mereka dan Juan menjawab, "Dengar, ini Caracas, Venezuela, Amerika Selatan. Dan tanggal hari ini adalah tanggal 21 Mei 1992, ujar Juan. Pilot kebingungan karena mereka seharusnya mendarat di Miami pada tanggal 2 Juli 1955. Yang berarti itu adalah 37 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa melenceng sejauh 1100 km dari arah tujuan? Pilot Pan America 914 itu tidak bisa tetap tenang ketika mengetahui dia telah terbang ke Amerika Selatan dari New York dalam waktu 4 dekade. Padahal mereka merasa terbang hanya dalam waktu 3 jam. Akhirnya, karena tidak ingin memperkeruh suasana, Juan membantu pesawat supaya bisa mendarat. Setelah pesawat mendarat, pilot pun turun dan Juan menjelaskan lagi bahwa hari itu adalah tanggal 21 Mei 1992. Pilot yang panik mengatakan, "Tidak, jangan dekati kami. Kami akan pergi sekarang juga," teriaknya. Selanjutnya pilot kembali ke dalam pesawat dan lepas landas. Juan yang juga ikut panik menghubungi pilot berkali-kali melalui radio agar tidak mengemudikan pesawat tanpa pendaftaran penerbangan dan persetujuan dari manapun, karena akan sangat membahayakan penumpang. Tetapi pilot tidak meresponnya. Pilot pesawat itu menyalakan mesinnya, lalu perlahan lepas landas dan hilang di telan langit. Dari detik itu terjadi, pesawat Pan America 914 tidak pernah muncul lagi. Sebelum masuk ke dalam pesawatnya, pilot pesawat Pan America 914 sempat menjatuhkan sebuah kalender kecil tahun 1955 di bandara itu. Dan kalender yang dijatuhkan pilot itu, apakah dia menjatuhkannya secara tidak sengaja atau apakah itu menyimpan rahasia mengenai apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu, guys. Pemerintah Venezuela dan Amerika Serikat menurut ceritanya dikatakan telah menyita kalender dan kaset menara dan telah menolak untuk mengomentari insiden tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan Pan America 914? Sayangnya semua ini tidak dapat dibuktikan. Tidak ada foto yang menunjukkan kemunculan pesawat itu. Begitu pula identitas Juan sebagai saksi tidak dapat ditelusuri. Menurut kalian sendiri para seeker, apa pendapat kalian tentang lorong waktu ini? Apakah kalian percaya akan adanya lorong waktu? Apakah kalau ada lorong waktu, kalian ingin mengubah sesuatu di masa lalu? Coba kalian komen di bawah ini, guys. Apa yang kalian mau ubah kalau kalian bisa pergi ke masa lalu atau ke masa depan? Dalam sejarah, banyak orang, kapal-kapal, pesawat terbang dan lain sebagainya hilang secara misterius. Seperti yang sering kita dengar bahwa banyak yang hilang di perairan segitiga Bermuda. Dipercaya bahwa mereka masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini. Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Buckley, seorang peneliti, mengemukakan teori hipotesanya sebagai berikut. Pertama, keberadaan lorong waktu adalah tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia fana atau ruang fisik kita di bumi. Namun hal ini tidak mutlak, karena terkadang lorong waktu bisa terbuka. Kedua, lorong waktu bukanlah suatu sistem waktu yang teratur. Seperti misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Setelah memasuki lorong waktu, ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang sangat jauh atau memasuki masa depan. Di dalam lorong waktu, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah. Bisa bergerak lurus, bisa juga berbalik.
dan bahkan bisa diam membeku. Dan karena waktu bisa diam membeku, maka meskipun telah menghilang selama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti 1 atau setengah hari saja. Dan yang ketiga, terhadap dunia fana atau ruang fisik kita di bumi, jika memasuki lorong waktu, berarti hilang secara misterius. Dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya adalah muncul secara misterius lagi. Tetapi guys, ada berita yang mengatakan bahwa kasus PEN Amerika 914 sudah terpecahkan, yaitu bahwa koran Weekly World News yang memuat berita ini sedang mempromosikan korannya. Berita ini pernah dibawakan 2 kali, yaitu pada tahun 92 dan pada tahun 97. Tetapi Juan yang menurut mereka sebagai penjaga menara airport, foto orangnya di koran tahun 92 dan foto orang di tahun 97 berbeda. Ingat guys, tahun 90-an internet dan dunia informasi belum secanggih seperti sekarang. Tetapi setelah diinvestigasi di zaman modern ini, kesimpulannya bahwa memang koran tersebut membuat berita yang dikenal hari ini adalah hoax. Jadi menurut kalian bagaimana? Tolong komen di bawah ini. Oke guys, pesan dari cerita ini adalah jika kita menerima berita apapun di luar, harus dicek dulu kebenarannya dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.